sebagai zat yang maha kuasa. Untuk Allah itu nggak ada masalah, dan itu menjadi hak prerogatif Allah. Dengan kehendaknya, dengan izinnya, dengan kehendaknya didelegasikan, ya. Allah dengan kehendaknya sebagian kekuasaannya itu didelegasikan kepada hamba yang sangat dicintainya. Apa Allah nggak boleh mendelegasikan? Boleh, itu hak Allah. Muhammad dia bikin wanjun. Itu kan sebuah pendelegasian yang sangat terhormat, yang sangat mulia. Kenapa kok sampai diberikan seperti itu? Saya melihat kalau kita coba melakukan perbandingan para nabi, saya sering menangis dengan Asep kalau lihat Rasulullah itu. Seakan-akan Rasulullah itu belum pernah merasakan nikmatnya sebagai nabi itu dari sisi duniawi. So mana? Apalagi lahir, aduh jauh. Kita itu udah sangat berlebihan. Rasulullah Masya Allah. Puncaknya apa? Puncaknya yang saya ada kalanya menangis waktu Rasulullah dibawakan oleh malaikat Jibril 6 kafan untuk Siti Khadijah, untuk beliau dan sebagainya. Ternyata satu cucunya Sayyidina Husain tidak ada bagian kafan. Wah, itu sakit Rasulullah. Tetapi tidak ada dendam sama sekali. Ini satu. Jadi hak prerogatif Allah mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada Rasulullah dalam bentuk pertolongan. Itu hak Allah. Coba dari 26 ayat diderivasi hampir kata-katanya, hampir kalimat-kalimatnya dari ayat Al-Quran yang 26 itu yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Syarif Setiawan, itu pada hakikatnya pendelegasian, melimpahkan sebagian wewenang, dan hanya satu-satunya yang diberi wewenang itu hanya Rasulullah. Masya Allah. Satu. Kemudian yang kedua, syafaat ekuivalen dengan posisi atau derajat Nabi sebagai manusia terpilih, Al-Mukhtar. Mukhtar tidak dalam kacamata dunia, Mukhtar dalam kacamata akhirat. Orang yang dipilih, orang yang terpilih, Rasulullah. Ekuivalen itu apa ya? Seimbang, setara, sesuai ya, dengan posisi dan derajat Rasul, nggak berlebihan. Kenapa kok kita harus menyaksikan? Kok kenapa kita harus memprotes? Itu hak Allah kan? Ekuivalen dengan posisi dan derajat sebagai manusia pilihan. Al-Mukhtar. Banyakkan gelar-gelar dari Rasulullah. Saya satu-satunya yang cukup tertarik tatkala nanti di akhirat itu gelar Al-Mukhtar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil abyar wa miftah babil yasar. Sholli ala sayyidina Al-Mukhtar. Waduh, itu posisi yang artinya telah melalui sebuah proses filterisasi, telah melalui sebuah proses verifikasi, diuji dulu, dicoba dulu dengan ujian yang Masya Allah bukan main. Nah, kalau saya misalnya boleh protes, kok Nabi Sulaiman enak, kok Nabi Daud enak, kok Nabi ini enak, gitu. Aduh, perjalanan Rasulullah itu wajar. Kemudian yang ketiga, baik Al-Quran maupun Al-Hadis menjelaskan dengan gamblang, tidak perlu diragukan dan tidak perlu ada keraguan. Tidak perlu diragukan baik Al-Quran maupun Hadis.
maaf, dibanding dengan sholawat, lebih banyak berkaitan dengan syafaat, baik Al-Quran maupun hadis. Gamblang kok. Tadi saya katakan tidak perlu diragukan dan tidak perlu ada keraguan. Sesuatu yang aneh apabila itu diragukan. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Fahrul Razi, walaupun sekarang ada bager seletik. Gimana mau dapat boga kabogoh udah kau habis. Kenapa kita harus ragu? Oke, baik, yang keempat, kondisi objektif kehidupan di akhirat jauh berbeda dengan kehidupan dunia. Ini harus kita pahami. Ini karena akan menentukan nantinya. Manusia nanti di akhirat itu pasif. Pasif loh kita. Minta itu di sini sekarang gitu. Di sana udah pasrah. Daya upaya itu di sana yang betul-betul. Ya. Nah, oleh karena itu, kalaupun kita akan ikhtiar, akan usaha di sini. Karena kehidupan di sana sudah berbeda. Ini kondisi objektif kehidupan akhirat, nanti berkaitan dengan waktu, berkaitan ini nanti akan saya jelaskan. Jadi syafaat di sana itu akibat di sini loh. Nggak bisa nanti di sana minta, Pak Vito teh ya Rasul, saya mohon sahabat gitu. Di sini loh. Oke, baik, berikutnya pada gancang-gancang sedikit gitu. Yang kelima, kriteria orang yang dapat menerima syafaat banyak ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tadi sudah disampaikan. Coba bentuk 5 orang Pak Jenal supaya mengkerucut kita. Misalnya Pak Brori, Pak Deden Samsul, Pak Basit, Pak Nanan, terus Pak Vito. Nah, 5 orang. Coba kumpulkan semuanya, gabungkan. Nah, ini PR. Kalau saya tidak salah, dari beberapa hadis yang saya ini kan dari Kutubus Sittah, ya, kurang lebih ada 60 penerima syafaat itu. Orang yang ini, orang yang ini, orang yang ini, orang yang ini, aduh. Dan betul apa yang disampaikan oleh dengan Asep. Itu semua paling puncak, paling di atas itu sholawat. Dan lu tidak baca sholawat mau kecintaan. Kita baca sholawat itu karena cinta. Nah, kalau misalnya kita yang baca sholawat belum cinta, tolong ditingkatkan. Rata-rata para ulama bersusah payah sebagaimana minggu yang lalu saya sampaikan, itu karena adanya mahabbah, al-hub, rasa cinta kepada Rasulullah. Kan hadisnya banyak. Orang nanti kumpul di sana dengan orang yang dicintainya. Nah, gimana Rasulullah melihat orang yang dicintai, nanti ada penjelasannya. Oke? Kriteria yang dapat menerima syafaat itu sangat banyak dan ini PR. Tadi yang sujud syukur, yang punya wudu, yang berbakti kepada orang tua, yang jihad, yang segala macam. Nah, kemudian yang keenam, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah ya, di dunia dan akhirat. Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah itu bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Nah, ini yang namanya syafaat itu
keistimewaan yang Allah berikan di akhirat. Kalau di dunia Allah memberikan mukjizat. Mukjizat, oleh karena itu Rasulullah tidak bisa banyak berbuat. Maaf kalau saya salah mengatakan Rasulullah tidak bisa banyak berbuat di dunia kecuali dengan mukjizatnya. Banyak kasus diceritakan, tetapi di sana Masya Allah Rasulullah diberikan kebebasan yang seluas-luasnya, dan ini tidak diberikan kepada yang lainnya, hanya Rasulullah. Keistimewaan dunia dan keistimewaan akhirat. Oke, yang ketujuh, bukan hanya syafaat tetapi berbagai kelebihan lainnya. Apakah Rasulullah hanya diberi syafaat saja? Di akhirat nanti, oh enggak, banyak. Nah, ini tadi yang tidak disampaikan. Baik untuk dirinya maupun untuk umatnya. Ada yang tidak dikategorikan itu sebagai syafaat, dan ada yang dikategorikan sebagai syafaat. Untuk pribadinya selain syafaat, coba bayangkan, kita renungkan dari prosesnya. Proses. Bapak-bapak tahu persis hadis yang mengatakan bahwa orang yang dibangkitkan pertama nanti di yaumil kiamat adalah Rasulullah. Terbuka kuburan. Oh, itu kan sudah keistimewaan. Yang kedua, hampir semua manusia sibuk. Coba bayangkan kalau hanya manusia saja, nggak aneh untuk saya. Tapi para nabi cari Rasulullah, cari Nabi Muhammad, cari Nabi Muhammad. Bagaimana disyirah, bagaimana? Kan puncaknya itu nanti kan pada saat masuk surga. Nah, pada saat masuk surga, malaikat Jibril tunggu. Kenapa belum dibuka? Kata malaikat Ridwan, bukan Ridwan. Nanti aku tunggu Muhammad dulu. Betul nggak? Betul nggak ini? Bapak-bapak sudah pernah mendapatkan keterangan itu nggak? Pintu surga dibuka itu setelah Rasulullah masuk. Jadi syafaat itu hanya satu dari sekian kelebihan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini dicatat nggak bapak-bapak? Saya ini merenungkan itu hampir satu malam Kamis itu, malam Rabu, dari pada maghrib sampai subuh, sampai jam 6 terus 41 ini. Ada istirahat dan sahur saya jam 2. Bapak-bapak, saya ini tahadus bin Imas saja ya, tahadus bin Imas saja di luar ini. Ternyata Pak Ki Asep nikmat memang puasa itu. Dan saya baru merasakan sekarang ada semacam multi level efek dari puasa itu. Karena puasa saya sahur, karena sahur saya jadi istiqomah sholat tahajud. Saya istiqomah nulis, saya istiqomah nawirin, saya istiqomah ini. Nih, dari tanggal 3 Januari sampai sekarang, saya nulis sudah hampir 200 halaman. Dengan tulisan-tulisan yang berwarna-warna. Tuh, lihat. Ini mulai 3 Januari hampir penuh. Ini kan saya tulis hampir semuanya itu 600 halaman buku ini. 581 terakhir. Ini sudah hampir 300 lembar nulis. Saya punten-punten sebelum puasa mah paling juga tahajud itu seminggu itu 2 kali lah. Kalau Jumat terutama. Akhirnya mah hampir tiap malam. Saya 13 Agustus kan puasa. Jadi besok itu 6 bulan saya puasa. 13 September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan tuh. Alhamdulillah terpegang-pegang kali.
kurang gizi gitu. Dan nulis. Nah itu puasa. Oke, baik, kita lanjutkan. Bukan hanya syafaat. Kemudian yang kedelapan, umat Nabi Muhammad lah yang mendapat prioritas khusus. Coba bayangkan, kita mendapat prioritas khusus dari Rasulullah. Dan berlaku hukum kuadrat. Tadi banyak yang menyampaikan bahwa yang menerima syafaat pertama itu 70.000. Tetapi kok jadi titik di sana? Padahal hadisnya itu yang 70.000 ini diberikan kesempatan lagi untuk memberikan syafaat sesuai dengan jumlah yang 70.000. Jadi kalau 70 kali 70.000 kali 70.000, kalau saya hitungan saya 4,9 miliar. Waduh, ya Allah ya Rabbi, saya ini nangis ya. Walaupun kita umat terakhir, mungkin inilah hadiah dari Allah, diskon dari Allah. Ya risiko orang terakhir itu banyak cobaannya, tapi di sana diimbangi dengan syafaat. Baik, umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir, konsekuensinya itu berat, banyak sekali cobaannya. Tetapi walaupun umat yang terakhir, umat Rasulullah di sana akan menjadi umat yang awal dihisab. Nah, bersamaan di sana ada yang waktu dihisab sudah diberi syafaat, ada yang sudah jatuh hukuman tatkala akan dimasukkan neraka diselamatkan, ada yang sudah masuk neraka baru diselamatkan. Artinya variasi syafaat itu Masya Allah ya. Kalau kita renungkan, coba hadis-hadisnya ya. Jadi bapak-bapak sementara ini baru sebatas mampu membaca, belum sampai memahami substansinya. Terus ditingkatkan. Tetapi dengan ini saya sudah bergembira sekali. Artinya sudah termotivasi untuk mencari. Itu sesuatu yang mahal. Sudah mau mencari saja saya apresiasi, saya berikan penghargaan. Tetapi untuk ke kelas menjadi kiai, masih banyak perjuangan yang harus dilakukan. Baik, yang ke-10, keprihatinan syafaat sebagai ekspresi keprihatinan Nabi terhadap umatnya yang sangat luar biasa. Saya kira Rasulullah tidak akan minta syafaat kalau tidak ada keprihatinan. Jadi bukan hanya kecintaan. Orang yang cinta ada kalanya kurang merasa prihatin, tetapi ini keprihatinan bercampur dengan kecintaan. Karena kolot mah prihatin ke budak mah siun ieu budak nama cangkang tuh. Nah, di sini pelajaran yang harus kita sampaikan kepada orang-orang, sedemikian rupa keprihatinan Nabi, sedemikian rupa kecintaan Nabi, apakah yang kita lakukan kepada Nabi juga seimbang? Tadi sholawatnya dengan asik. Waduh ya Allah ya Rabbi, itu kan puncak kepemimpinan. Jadi kenapa Rasulullah sampai meminta syafaat? Karena prihatin dan cinta. Hese orang dengan pemimpin juga gitu. Seperti Rasulullah. Nu sejen nabi-nabi sejen ada eueuh kacaritakeun. Geus we tatkala di dunia. Bayangkan tatkala di dunia kan keprihatinan Rasulullah itu pada saat sakaratul maut. Ummati, aduh ya Allah ya Rabbi,
Beto masih berpikir umatku. Nah, keprihatinan tersebut dikonkretkan oleh Rasulullah dengan sebuah permohonan dalam bentuk yang namanya syafaat. Ini keprihatinan yang luar biasa dari seorang pemimpin. Kemudian yang ke-11, predikat syafaat